Video kali ini adalah lanjutan alur cerita anime Black Clover season terbaru episode 214 yang akan mengakhiri cerita Black Clover. Setengah tahun kemudian, dari kejauhan terlihat hiruk-pikuk di ibu kota kerajaan Clover. Ternyata mereka sedang mengadakan sebuah festival untuk menentukan siapa yang akan menjadi kaisar sihir selanjutnya. Dan yang menjadi kandidatnya adalah Asta dan Yuno. Para penduduk terbelah menjadi dua kubu, yaitu kubu Asta dan kubu Yuno. Saat itu dua pria terlihat sedang berdebat. Salah satu dari mereka berkata, "Pastinya Yuno dong." Yang lainnya berkata, "Aku sih pilih Asta." Tidak hanya mereka berdua yang berdebat, hampir seluruh penduduk kerajaan Clover berdebat tentang itu. Seseorang berkata, "Mana bisa kita menang tanpa anti sihir milik Asta?" Seseorang lainnya berkata, Hei, kalau tidak ada Yuno, sejak awal kita semua sudah tamat." Lalu seorang wanita berkata, "Yuno yang terbaik, tidak hanya kuat dan bijaksana, tapi dia pun tampan." Lalu seorang pria berkata, "Hatiku bergetar karena kata-kata Asta." Sementara itu, Yami sedang minum, ditemani oleh Ichika, yang ternyata masih tinggal di kerajaan Clover selama 6 bulan terakhir ini. Yami pun ditemani oleh Finral, yang memang bertugas sebagai asistennya, atau lebih tepatnya alat transportasinya. Dan di bahu kanan Yami, ada Adramelek dalam bentuk cibinya. Menanggapi perdebatan siapa yang layak antara Asta dan Yuno, Yami berkata, "Para kapten pun masih berdebat tentang siapa yang harus didukung. Aku sampai ribut besar dengan William. Akhirnya dibuatlah keputusan sederhana. Suruh saja mereka bertarung. Lalu pemenangnya akan menjadi kaisar sihir. Siapapun yang menang, keputusan tidak boleh diganggu-gugat. Inilah detik-detik kelahiran kaisar sihir termuda sepanjang sejarah." Saat itu, arena pertarungan pun sudah disiapkan, tepatnya di area luar ibu kota kerajaan. Tapi pertarungan itu ditayangkan secara langsung, sehingga bisa ditonton oleh para penduduk ibu kota kerajaan. Asta dan Yuno pun saat itu sudah bersiap. Mereka berdiri saling berhadapan di sisi yang berlawanan. Tepat sebelum pertarungan dimulai, Yuno mengingat momen perjuangan dia hingga dia bisa berada di titik saat ini, di mana dia selangkah lagi menjadi kaisar sihir. Sama halnya dengan Asta. Dia mengingat setiap air mata, darah dan rasa frustasi yang membawanya ke titik dia saat ini. Setelah itu keduanya menarik nafas yang panjang. Lalu teringat kembali momen saat mereka berdiri di hadapan tengkorak Iblis Leaf, tepat setelah mereka mendapatkan Grimoire masing-masing. Di momen itu, mereka dengan penuh tekad menyatakan dimulainya persaingan untuk menjadi kaisar sihir. Mereka berkata, "Kita lihat saja nanti siapa yang akan menjadi kaisar sihir." Kemudian mereka tersenyum dan pertarungan untuk memperebutkan tahta kaisar sihir pun dimulai. Yuno menyerang duluan dengan melontarkan tembakan dari sihir anginnya, tapi dengan pedang Demon Slayer-nya, Asta berhasil menebas serangan angin Yuno itu. Tidak berhenti di situ saja, Yuno memanipulasi angin di sekitar Asta, lalu menciptakan tornado angin untuk mengurung Asta di dalamnya. Tapi dengan mudah, Asta melesat keluar dari dalam tornado angin itu. Dia pun sudah menggunakan Devil Union-nya dan bersiap menyerang Yuno menggunakan pedang Demon Slayer-nya. Tapi saat itu Yuno pun langsung menggunakan Spirit Dive-nya dan berhasil menghindari serangan Asta dengan mudah menggunakan kecepatan dari sihir anginnya. Kemudian Yuno menciptakan puluhan pedang angin yang melayang dan langsung dia arahkan kepada Asta. Pedang-pedang angin itu pun dilepaskan secara serentak dengan kecepatan tinggi. Tapi kali ini Asta menciptakan tornado anti sihir dengan cara berputar cepat, lalu menghalau semua pedang angin yang mengarah kepadanya. Tidak hanya bertahan, saat dalam bentuk tornado anti sihir itu, Asta melepaskan sebuah tebasan anti sihir yang terlihat mirip dengan teknik Yuno saat dia mendapatkan anti sihir dari Asta ketika dulu melawan Lucius. Teknik itu bernama Crescent Kamaitachi. Tapi saat tebasan itu sudah tepat ada di hadapan Yuno, Yuno langsung berteleportasi ke atas, tepat ke titik pusat tornado anti sihir Asta. Dari sana, dia menggunakan Spirit of Euros dan melepaskan anak panah ke titik pusat tornado anti sihir Asta itu. Tapi lagi dan lagi, Asta menyadarinya. Dia langsung menangkis anak panah yang melesat cepat ke arahnya menggunakan pedang Demon Slayer-nya. Hanya saja, dengan teleportasinya lagi, Yuno tiba-tiba sudah berada di hadapan Asta dan bersiap melepaskan serangan. Sayangnya, lagi dan lagi, serangan itu berhasil Asta hindari. Sehingga serangan Yuno menghantam bebatuan di belakang Asta dan menciptakan ledakan dahsyat di sana. Puing-puing batu dan debu bertebaran di sekitar mereka. Lalu di tengah-tengah debu dan bebatuan itu, mereka berdua beradu pedang. Asta menggunakan Demon Slasher Katana dan Yuno menggunakan Saint Spirit of Zephyr. Mereka pun saat itu sudah menggunakan bentuk transformasi
transformasi sempurna dan terkuat mereka masing-masing. Artinya, tidak ada yang menahan diri di sini. Bentrokan pedang antara Asta dan Yuno tidak terjadi sekali saja. Mereka beradu pedang berkali-kali dengan kecepatan tinggi, menciptakan titik-titik api menyala yang terlihat dari layar yang ditonton para penduduk. Melihat hal itu, para penduduk bersorak ramai karena intensitas pertarungannya sangat tinggi. Bagi mereka itu sangat menghibur. Leopold yang melihatnya pun terkejut keheranan. Dia berkata, kenapa pedangnya bisa beradu dengan pedang anti sihir milik Asta? Bukannya pedang Yuno terbuat dari sihir? Saat itu Fugeleon yang menonton pertarungan itu bersamanya berasumsi dengan berkata, mungkin karena dia terus mengalirkan mana dengan kepadatan tinggi, jadi proses peniadaan sihir tidak cukup cepat untuk mengimbanginya. Sementara Mereoleona hanya tersenyum melihatnya. Lalu karena bentrokan pedang itu berimbang, Asta dan Yuno akhirnya sama-sama terpental. Kemudian Yuno menyiapkan bintang-bintang di sekitarnya yang saat itu tiba-tiba bercahaya terang. Lalu tidak lama dari itu, cahayanya keluar dari setiap bintang-bintang itu dan melesat cepat ke arah Asta. Dengan refleks dan kecepatan luar biasa, Asta berhasil menghindarinya dan beberapa dia tangkis menggunakan keempat pedangnya sekaligus. Ya, saat itu Asta menggunakan 4 pedangnya sekaligus. 2 pedang dia genggam dan 2 pedang lagi melayang di kedua sisinya. Ini adalah teknik yang sama yang digunakan Libe saat melawannya dalam ritual pengikatan iblis. Jack the Ripper yang melihat teknik bertarung Yuno berkata, tidak hanya mana yang berlimpah, dia pun berbakat dalam menggunakan sihir. Merepotkan sekali. Sementara Nero mengomentarinya dengan berkata, tapi Asta pun mampu mengimbanginya dengan energi dan refleks yang luar biasa. Ichika pun berkomentar dengan berkata, mungkin Yuno mewaspadai Zeten. Tidak salah bahwa titik terbaik menghadapinya adalah dengan menjaga jarak. Saat itu Asta tidak hanya bertahan, dia pun melepaskan 2 tebasan anti sihir yang menyilang. Tapi dengan teleportasi bintangnya, Yuno berhasil pindah-pindah tempat untuk menghindari tebasan Asta itu. Kemudian tidak hanya tembakan cahaya dari bintang-bintangnya yang masih menyerang Asta, Yuno pun membuat cambuk panjang dari bintang-bintangnya untuk menyerang Asta lagi, yang membuat medan pertempuran benar-benar chaos, yang terlihat seperti hujan meteor terjadi di bumi. Batu-batu terbelah karena cambuk, dan sebagian besar hancur karena dihantam tembakan cahaya dari bintang Yuno. Klaus mengomentari pertarungan itu dengan berkata, tidak hanya menyerang langsung, dia pun memanfaatkan sihir bintangnya untuk serangan tambahan dan teleportasi. Tapi walaupun mananya berlimpah, tetap saja pasti ada batasnya. Zora pun berkomentar dengan berkata, normalnya seorang penyihir akan meningkatkan kekuatan fisiknya dengan mana. Walaupun Asta punya pelacakan anti sihir, sejauh mana tubuhnya bisa bergerak? Di tengah-tengah Asta yang sibuk menghindari serangan-serangan Yuno, muncul sebuah pertanyaan. Apakah Yuno yang akan kehabisan mana? Ataukah fisik Asta yang akan mencapai batasnya lebih dulu? Saat itu, Yuno benar-benar membuat Asta kesulitan karena Yuno bergerak ke sana kemari menggunakan teleportasi bintangnya. Lalu Asta mengambil pedang Demon Destroyer-nya, kemudian mengarahkannya kepada Yuno, dan seketika Yuno tidak bisa berteleportasi. Nahato yang menontonnya menyadari hal itu. Dia berkata, sesaat tadi pedang Demon Destroyer-nya memblokir teleportasi bintang Yuno. Setelah itu Asta melesat cepat dan menebaskan Demon Slasher katananya. Tapi Yuno masih bisa menahannya walaupun saat itu dia terlihat panik karena dorongan Asta begitu kuat sehingga Yuno menghantam batu di belakangnya hingga hancur berkeping-keping, dan itu membuat wajah Yuno berdarah. Tapi tidak kehabisan akal, Yuno membungkus puing-puing batu di sekelilingnya menggunakan sihir anginnya. Lalu dia melempar semuanya kepada Asta. Asta terlihat terpojok karena serangan itu adalah serangan fisik. Magna yang melihat itu cukup khawatir. Dia berkata, kali ini sihir anginnya untuk menerbangkan batu. Dia sengaja memilih serangan fisik yang menjadi titik lemah anti sihir Asta. Tidak lama dari itu, di saat Asta sibuk menangkis bebatuan fisik yang mengarah kepadanya, Yuno datang dan langsung menghempaskan pedang yang Asta pegang. Luck yang melihat itu berkomentar dengan berkata, pedang-pedangnya terpental. Itukah yang dia incar? Lalu ada sebuah bintang di atas batu yang sangat besar, di mana batu itu ternyata Yuno pindahkan dengan teleportasi tepat di atas kepala Asta. Batu itu pun mulai jatuh dan sudah mendorong pedang Demon Slayer-nya, sementara Yuno bersiap untuk berteleportasi. Tidak lama dari itu, batu besar itu pun menimpa Asta dan menindihnya ke tanah bersama dengan keempat pedangnya. Sedangkan Yuno sudah berteleportasi dan menjauh dari batu itu. Para penduduk yang melihat itu banyak yang kecewa dan khawatir karena Asta jagoan mereka tertimpa batu besar yang mereka anggap sudah kalah. Tapi ada juga yang bersorak bahagia karena itu artinya Yuno yang menang. Sementara itu, Gouch tidak percaya Asta dikalahkan begitu saja. Dia berkomentar dengan berkata, kalau bukan Asta, pasti sudah mati. Sedangkan Nozel merasa itu sudah akhir pertarungan. Dia berkata, sepertinya akhir pertarungan ini sudah jelas. Tapi tidak lama dari itu, batu raksasa yang menimpa Asta di hadapan Yuno itu tiba-tiba retak dan terbelah dua. Padahal saat itu Asta tidak memegang pedangnya. Yuno yang melihat itu tidak bisa mempercayainya. Lalu Asta muncul dengan menghancurkan batu bagian bawahnya sambil berteriak, masih belum. Yami yang melihat itu tersenyum lalu berkata, dia menghancurkan batu itu dengan teknik Zeten. Setelah itu Asta berlari ke arah Yuno yang sudah kelelahan dan bersiap melepaskan tinjunya.
tinjunya. Dengan cepat, Yuno menciptakan perisai Spirit of Notos untuk menghalau tinju Asta. Tapi sayangnya, tinju Asta itu bukan tinju biasa, tapi itu adalah tinju Z10 anti sihir yang dilepaskan sekaligus dalam jumlah banyak, sehingga perisai Yuno itu hancur berkeping-keping dan tinjunya mengenai pipi Yuno dengan sangat telak, membuat Yuno terhempas dan kehilangan mode Spirit Dive sempurnanya dalam sekejap. Mimosa yang melihat itu berkomentar dengan berkata, tinjunya terbungkus anti sihir. Saat itu Yuno mencoba menahan dirinya supaya tidak terhempas lebih jauh, dan dia pun berhasil berhenti tepat sebelum dia menabrak tembok batu di belakangnya. Tapi saat itu Asta berlari lagi ke arahnya dengan tinjunya yang sudah dilapisi anti sihir. Yuno mencoba menggunakan sihirnya, tapi sihirnya tidak keluar karena dia kehabisan mana. William yang melihat itu cukup panik. Dia berteriak, "Yuno, dia kehabisan mana." Tapi setelah itu hal tak terduga terjadi. Yuno yang kehabisan mana tiba-tiba dikelilingi mana lagi, dan dia berhasil menciptakan sebuah pedang dari sihir anginnya dengan mana itu. Yuno berkata, "Masih belum." Para kesatria sihir yang melihat itu benar-benar terkejut. Mereka berkata, "Kukira mananya sudah habis." Sementara Langris yang melihat kondisi seperti itu berkomentar dengan berkata, "Ternyata Yuno memang dicintai oleh mana." Yuno sendiri saat itu berlari ke arah Asta sambil memegang pedang anginnya. Asta sempat terdiam dan berpikir sejenak, karena saat itu dia tidak memiliki senjata untuk melawan senjata Yuno. Sementara Noel berteriak, "Asta!" Tidak lama dari itu, terdengar suara benturan besi dengan batu. Para kesatria sihir bertanya-tanya bunyi apa itu. Setelah itu Asta tersenyum, lalu memanggil pedang Demon Slayer-nya yang sebelumnya tertimpa batu raksasa. Pedang itu pun menerobos batu itu yang menciptakan bunyi benturan besi tadi. Sementara Asta sudah bersiap dalam posisi menebas. Walaupun saat itu pedangnya masih belum ada di tangannya dan masih terbang berputar ke arahnya. Setelah itu, bentrokan pedang pun terjadi dan Asta berhasil menebas pedang sihir Yuno. Karena kali ini kepadatan mana pada pedang Yuno tidak sepadat seperti di awal pertarungan tadi. Jadi Asta dengan mudah menebasnya. Yuno pun terjatuh dan Asta mengunci kemenangannya dengan pedang Demon Slayer yang sudah dia arahkan pada pundak Yuno. Setelah itu Yuno menghela nafasnya, lalu dia tersenyum dan mengakui kemenangan Asta dengan berkata, "Kaulah yang menang, Asta." Asta pun membalas senyuman Yuno sambil berkata, "Kaulah yang membuatku bisa terus mengejar mimpiku ini." Pertarungan memperebutkan tahta kaisar sihir pun dimenangkan oleh Asta. Para penduduk yang melihat itu semuanya bersorak, baik itu pendukung Yuno maupun pendukung Asta, karena bagi mereka tidak peduli siapa yang menang, keduanya sudah layak berdiri di posisi puncak. 2 tahun kemudian, kerajaan Clover benar-benar terlihat sangat damai. Bahkan gereja desa Hage yang dulu tersisihkan, kini banyak dikunjungi para bangsawan yang tinggal di ibu kota kerajaan. Gereja itu kini jadi tempat bersejarah karena menjadi saksi bisu lahirnya 2 pria terkuat, 2 pahlawan besar kerajaan Clover, yang kini salah satunya menjadi kaisar sihir. Dan Orsi Orphai menyambut para pengunjung dengan tangisan sukacita. Dia berkata, "Dan inilah gereja tempat kedua pahlawan yang memperebutkan gelar kaisar sihir dibesarkan." Sejak kecil, keduanya sudah mengasah kemampuan bersama di hadapan tulang belulang iblis raksasa legendaris. Setelah itu, Orsi Orphai pun memperkenalkan makanan khas desa Hage, yaitu Nomotato kepada para bangsawan. Dia berkata, "Ini adalah makanan khas desa Hage, namanya Nomo Stick Fries, yang terbuat dari Nomotato, karya koki muda kami." Reka, salah satu penghuni panti gereja yang jadi kokinya, justru merasa malu. Dia berkata, "Hentikan itu, membuatku malu saja." Lalu saat itu terlihat juga penghuni panti gereja lainnya yang dulu kecil sekarang sudah tumbuh lebih besar, seperti Aruru dan Holo. Aruru saat itu membahas Nas, salah satu penghuni panti gereja juga yang sedang ikut ujian masuk Ksatria Sihir. Aruru berkata, "Kira-kira Nas lulus tidak ya? Dia ikut ujian masuk ke Ksatria Sihir kan?" Nas sendiri saat itu ditemani oleh Sister Lily ke lokasi ujiannya di ibu kota kerajaan. Sister Lily berkata, "Berjuanglah Nas." Dengan penuh semangat Nas berkata, "Terima kasih Sister." Saat itu kita melihat seorang pria berbadan besar sedang menahan seseorang yang ternyata itu adalah Gouch yang sedang ditahan oleh Grey dalam bentuk pria besarnya. Gouch saat itu mencoba menghentikan Mary yang akan ikut juga dalam ujian masuk ke Ksatria Sihir. Gouch berkata, "Aku mohon Mary, jangan sampai kau memilih karir yang berbahaya dan tidak jelas seperti ini." Mary yang sudah tumbuh besar berkata, "Kakak ini bicara apa? Aku juga kan mau jadi Ksatria Sihir karena melihat sosok kakak yang keren saat bertugas. Tidak perlu khawatir tentang aku. Lebih baik kalian pergi minum teh saja berdua sana." Mendengar itu, Grey langsung berubah ke wujud aslinya dan menjadi malu. Lalu Mary berbisik kepada Gouch, "Siapa lagi gadis yang akan suka dengan pria overprotective seperti kakak kalau bukan Kak Grey? Hanya Kak Grey yang mampu, makanya jangan sampai dia kabur. Paham kan?" Mendengar itu, baik Grey dan Gouch menjadi sangat malu. Selain mereka berdua, ada juga Anna dan Nick dari desa Sosi. Nick adalah cucu dari kepala desa Sosi, yang setelah kematian kakeknya, dia berjanji dengan Asta di hadapan makam kakeknya bahwa dia akan menjadi Ksatria Sihir juga. Dan sekarang, dia bersama Anna
pernah ikut dalam ujian masuk Ksatria Sihir. Selain mereka, ada juga kandidat yang berasal dari Elysia, desa para elf. Mereka adalah keturunan langsung dari Lich dan Tetia. Saat itu, Charlotte yang ditemani Sol sedang melihat para kandidat memasuki gedung ujian. Charlotte berkata, tiba juga saatnya di tahun ini. Sol berkata, belakangan ini kita selalu mendapatkan anak baru yang kuat. Makanya ekspektasi tahun ini pun terbilang tinggi. Ya kan kak? Mendengar itu Charlotte hanya diam dan justru mengingat momen saat dia mengantar Ichika pulang menaiki perahu. Tidak hanya ada Charlotte saat itu. Di sana tentunya ada Yami kakaknya dan Asta beserta Sister Lily yang pernah diselamatkan oleh Ichika dan yang lainnya di Hinokuni. Ichika berkata, terima kasih sudah menerimaku selama setengah tahun ini. Yami berkata, hati-hati di perjalanan pulang. Tapi di dalam hatinya dia berkata, kurasa akan aman sih. Karena saat itu ternyata Mereoleona entah kenapa ikut bersama Ichika pergi ke Hinokuni. Lalu Yami berkata lagi, kapan-kapan aku juga akan mampir ke sana. Salam untuk Ryu ya. Ichika berkata, baik kak. Lalu Ichika memberi hadiah sebuah alat sihir kepada Charlotte sambil berkata, ini sejenis alat sihir yang dibuat sendiri oleh Tenmayashi Kisang. Kalau digunakan di tubuh, kita bisa memahami bahasa asing dan ucapan kita sendiri pun akan diterjemahkan secara otomatis. Melihat itu Asta berkomentar dengan berkata, waktu itu aku pun tiba-tiba sudah menggunakannya. Lalu Ichika berkata kepada Charlotte, Pak Charlotte, kapan-kapan datanglah berkunjung ke Hinokuni. Mendengar dia dipanggil kakak, Charlotte langsung malu. Dia berkata, kakak, tapi hubungan kami belum benar-benar resmi. Mendengar pernyataan dari Charlotte, Yami langsung berkata, tapi aku berniat meresmikan hubungan kita. Charlotte semakin malu dan gugup setelah mendengarnya. Dia berkata, oh iya, syukurlah kalau begitu. Ichika yang melihat tingkah Charlotte seperti itu berkata, orang ini manis sekali. Asta pun saat itu tersenyum melihat Yami dan Charlotte. Dia berkata, selamat untuk kalian berdua. Jujur, rasanya masih belum terbiasa melihat kalian si cantik dan si buruk rupa. Merasa terhina dengan ucapan Asta, Yami langsung mencengkram kepala Asta sambil berkata, siapa yang buruk rupa? Dasar bocah ingusan sialan. Dalam posisi dicengkram kepalanya, Asta berkata, Kapten Yami, sekarang aku sudah jadi kaisar sihir loh. Yami berkata, bagiku selamanya kau ini hanya bocah ingusan. Setelah itu Ichika berpamitan. Dia berkata kepada Asta, aku tidak sabar menantikan masa depan negeri yang kau pimpin. Kalau ada apa-apa, kabari saja. Setelah itu Ichika pun pergi menuju Hinokuni. Sementara Yami berkata lagi kepada Asta, satu lagi, aku tidak mau bekerja sebagai bawahanmu langsung. Mendengar itu Asta pun terkejut. Lalu Yami berkata lagi, aku akan bekerja sebagai kesatria sihir biasa dengan jabatan seadanya dan pensiun dari posisi kapten. Lalu Asta berkata, Kapten Yami kok seenaknya seperti itu? Tapi itu memudahkan aku juga sih. Setelah mengingat itu Charlotte pun tersenyum. Lalu Sol bertanya, oh iya, Yami Dana bagaimana kabarnya? Dengan malu-malu Charlotte menjawabnya, ya masih seperti biasa kok. Lalu di dalam hatinya dia berkata, sampai sekarang aku belum terbiasa ditanya seperti itu. Beralih ke markas Black Bull, Vanessa yang mabuk masuk ke ruangan kapten yang saat itu dijabat oleh Nahato. Vanessa berteriak, Kapten, ujian masuk Ksatria Sihir sudah mau dimulai. Tapi saat itu Nahato sepertinya sedang sibuk, di mana dia sedang menyelesaikan dokumen kerjaannya. Lalu dia menoleh kepada Vanessa sambil berkata, kalau sudah mengerti, kenapa tidak berhenti minum dan bantu aku bereskan kerjaan ini? Vanessa berkata, aku juga kan lagi sibuk. Setelah itu terjadi ledakan yang mengguncang markas, di mana itu ulah Magna dan Luck yang sedang bertarung di dalam markas seperti biasanya. Magna berkata, awas kau ya, siap-siap saja hari ini. Luck berkata, aku selalu siap, maju sini. Setelah itu Nahato muncul di hadapan mereka dari balik bayangan. Dengan wajah menyeramkan dia berkata, semakin dibiarkan, kalian semakin tidak tahu diri ya. Tapi setelah itu ketiganya terkena jebakan hasil eksperimen baru dari Zora. Zora berkata, terima kasih sudah jadi kelinci percobaan untuk sihir jebakan baruku. Magna terlihat bersemangat. Dia berkata, hebat sekali Zora. Luck pun sama. Dia berkata, asik, ayo lakukan lagi. Sementara Nahato semakin kesal. Dia berkata, bersiaplah bocah-bocah petakilan. Di saat Nahato memberi pelajaran kepada ketiga anggotanya itu, Gordon dan Henry dengan tenangnya sedang main kartu. Henry berkata, pilih yang mana ya? Sementara Gordon berkata, manapun yang kau pilih, persahabatan kita akan tetap abadi. Sedangkan anggota lainnya yaitu Finral sedang menangis haru menantikan kelahiran anaknya. Dia berkata, akhirnya sudah ku nanti-nantikan, anakku akan lahir. Finral ternyata sudah menikah dengan Finesse dan dia akan segera menjadi seorang ayah. Finral berkata kepada Finesse, aku akan menyelesaikan pekerjaanku secepatnya dan pulang lebih cepat lagi setiap hari. Biarkan saja skuad tidak beres itu. Lalu di dalam hatinya dia berkata, akhirnya aku menang dari kutukan. Finesse berkata, sekarang pun kau selalu pulang cepat kan Finral? Sementara itu Langris yang melihat tingkah kakaknya itu berkata, merepotkan juga, aku akan jadi paman ya.
Setelah itu Finral berkata lagi, tapi siapa sangka malah mereka duluan yang menjadi orang tua. Mereka yang dimaksud Finral di sini adalah Charmy dan Real, yang ternyata sudah menikah lebih dulu dan memiliki banyak sekali anak. Terhitung ada 7 anak yang hampir seumuran. Mungkin saja mereka kembar 7. Charmy dengan senyumannya berkata, ayo makan yang banyak. Real pun saat itu sedang memberi susu kepada salah satu anaknya. Saat itu pelayan Real pun ikut terharu karena Real, anak yang dia urus dari kecil, kini menjadi seorang ayah. Dia berkata, tuan muda Real sudah bisa memberi susu bayi. Kakek jadi terharu. Real berkata, kakek, aku kan memang sudah menjadi ayah. Ini anak ke-7 loh. Setelah itu Ragil muncul dan berkata, Kapten Real, sudah saatnya persiapan ujian masuk. Real berkata, oh iya, aku lupa. Oke Charmy, aku berangkat dulu ya. Charmy berkata, ya selamat jalan. Setelah itu di dalam hatinya Charmy berkata, lebih baik menyambut cinta yang datang daripada mengejar cinta kan. Kemudian beralih ke Noel dan Mimosa yang sedang berbincang berdua. Noel berkata, sepertinya dia sudah terbiasa dengan posisinya sebagai kaisar sihir ya. Mimosa berkata, aku lega dia bisa diandalkan. Lalu Noel berkata lagi, oh iya, ku dengar Loro Pechika dan Gajah sudah resmi menikah. Mimosa berkata, sungguh kabar yang menggembirakan. Ku dengar Nona Mereoleona juga sedang didekati seseorang dari Hinokuni. Noel bertanya, orang macam apa dia? Oh iya, aku sudah menunggu sampai kesibukan kaisar sihir ini mereda. Pertarungan kita baru akan dimulai ya Mimosa. Mimosa berkata, aku tidak akan kalah Noel. Setelah itu mereka pun berpisah. Noel berkata, aku ada janji makan siang dengan kakak-kakakku. Sampai nanti. Mimosa berkata, wah mungkin sesekali aku perlu mengajak kakakku makan bersama juga. Saat itu seperti biasa, Nero menguping pembicaraan mereka berdua. Setelah Noel dan Mimosa pergi, Nero duduk di atas atap sambil menatap ke arah tengkorak Monsterly yang disegel Lumiere di desa Hage. Nero berkata, Lumiere sama, hari ini pun kerajaan Clover terasa damai. Setelah selama ini kerajaan Clover dipenuhi dengan ketidakadilan, ini semuanya bisa hidup bersama dan sudah tidak ada lagi ketidakadilan. Saat itu kita melihat skuad Crimson Lion yang dipimpin Fugoleon dan Leo sedang beraksi. Lalu skuad Green Mantis yang dipimpin Jack the Ripper bersama Anne dan Seke. Ada juga Kirs yang menjadi kapten skuad Coral Pico setelah Dorothy memutuskan untuk menjadi ratu penyihir di hutan penyihir. Ada juga Kahono yang akhirnya bisa mewujudkan impiannya menyanyi di hadapan orang banyak. Kita juga melihat tim peneliti dari lab penelitian alat sihir. Lalu hubungan Silva bersaudara pun semakin erat. Mereka terlihat sedang makan siang bersama sambil berbincang santai. Lalu Dorothy pun sudah resmi tinggal di hutan penyihir sebagai ratu penyihir baru. Saat itu kita pun akhirnya melihat apa yang sedang dilakukan Mereoleona di Hinokuni. Dia ternyata berlatih tanding dengan Yosuga. Ryo yang melihatnya tertawa bahagia karena Yosuga rekannya akhirnya bisa menemukan apa yang dia inginkan selama ini, yaitu wanita kuat. Sementara itu di kerajaan Diamond, Mars dan Vanna resmi menikah. Dan saat itu kita melihat Veremena, sang pemilik roh sihir tanah Gnom, duduk di singgasana. Ini menandakan bahwa Veremena adalah ratu kerajaan Diamond. Sedangkan di kerajaan Heart, Loro Pechika terlihat ketiduran dan Gajah sedang menyelimutinya. Di kerajaan Spade pun hari-hari berjalan damai. Terlihat sang ratu atau ibunya Yuno sedang tersenyum bersama para pengawalnya. Sementara itu, William terlihat mengunjungi Patri di desa para elf yang saat ini sudah resmi masuk ke dalam wilayah kerajaan Clover. Mereka kini bisa saling berkunjung dan hidup bersama. Sementara Yuno, setelah dikalahkan Asta dalam perebutan gelar Kaisar Sihir, dia kini menjabat sebagai kapten skuad Golden Dawn. Saat itu Yuno baru saja kembali ke kerajaan Clover. Dia disambut oleh Klaus yang berkata, maaf ya, padahal kau baru saja kembali dari kerajaan Spade. Karena ini salah satu tugas penting seorang kapten. Tahun ini pun, mari kita rekrut anggota baru yang berbakat. Sambil tersenyum, Yuno berkata, ya, kuharap akan ada kandidat yang cukup berambisi untuk melampauiku. Mendengar itu, Klaus membenarkan posisi kacamatanya lalu berjalan di belakang Yuno sambil berkata, kuharap juga begitu. Setelah itu beralih ke arena ujian masuk ke Satria Sihir. Seseorang yang kemungkinan adalah Marks berkata, baiklah, dengan ini, ujian masuk ke Satria Sihir sudah resmi dibuka. Tapi tidak lama dari itu, tiba-tiba terjadi tekanan dan guncangan hebat di arena ujian masuk ke Satria Sihir. Para kandidat di sana berkata, ada apa? Bunyi dentuman apa itu? Lalu Mars muncul melalui sihir komunikasinya sambil berkata, kita kedatangan musuh. Sebuah pesawat udara raksasa yang tidak dikenal telah datang menyerang ibu kota kerajaan. Saat ini, Kaisar Sihir sudah menuju ke sana. Mendengar Kaisar Sihir menuju ke sana, Yuno hanya bisa tersenyum. Sementara Nahato langsung memegang kepalanya sambil menghela nafasnya. Noel pun tersenyum sambil berkata, dasar pria satu itu. Sementara Yami yang mengenakan jubah berbulu tanpa simbol Black Bull dan Adra Meleh yang ada di bahunya langsung menuju lokasi sambil berkata, pasukan khusus sedang meluncur. Saat itu ternyata Asta muncul tiba-tiba di atas pesawat musuh dengan asap pekat yang membuat para musuh melompat menjauh. Lalu para musuh berkata, apa-apaan bocah ini? Dia tidak punya mana. Siapa kau? Lalu dari balik asap itu Asta muncul mengenakan jubah Kaisar Sihirnya sambil berkata, aku adalah Kaisar Sihir. Dan momen itu mengakhiri kisah Black Clover. Tamat.
くせるのは悟りが展開、全てのフレームに新しい冒険が語られる。クラシックからスタジ